Baik, terima kasih Ibu Herlina yang sudah memandu eh, webinar kita ini di sesi yang kelima. Selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah Ibu Nurlela Ramadhani Marpaung, SPD MPD dari SMA Negeri 2 Bandar, Sumatera Utara, dengan inovasi pembelajaran beliau yang berjudul penentuan konsentrasi asam asetat dalam asam cuka kemasan menggunakan kimia small scale chemistry. Nah, tentu ini sangat menarik ya dan mengundang rasa keingintahuan dari kita. Maka silahkan kepada Ibu Nurlela, waktu dan layar saya persilahkan. Izin Bu, sebelumnya suara saya terdengar, Ibu Rahma? Sangat jelas. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga sudah menjadi moderator dalam sesi presentasi saya di pagi hari menjelang siang saat ini ya Bapak Ibu. Masih semangat semuanya Bapak Ibu? Saya rasa dan saya harap kita semua masih bersemangat ya Bapak Ibu. Izinkan saya membuka presentasi saya pada hari ini dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Ya, kita perlu mencairkan suasana karena tadi sudah mendengarkan aksi-aksi terbaik, praktik baik yang telah dilakukan Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di seluruh Nusantara. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa untuk naik kereta. Ya, terima kasih. Salam hangat untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Izinkan saya memulai presentasi saya dengan bahagia. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Izin Ibu Rahma sudah kelihatan? Sudah Ibu. Oke, saya slideshow ya Bapak Ibu. Oke. Dalam kesempatan ini izinkan saya berterima kasih pertama sekali untuk panitia dari ITSF Indonesian Torres Science Foundation dan juga seluruh panitia seleksi komite dari ITSF dan juga rekan-rekan Bapak Ibu yang bersama-sama dengan saya menjadi nomine di dalam seleksi ITSF untuk saya dan juga saya mengucapkan salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Nurlela Ramadhani Marpaung. Saya adalah guru kimia dari SMA Negeri 2 Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya memaparkan praktik baik inovasi pembelajaran kimia yang telah saya lakukan yang berjudul penentuan konsentrasi asam asetat dalam cuka kemasan menggunakan prinsip kimia skala kecil atau small scale chemistry seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rahma tadi di awal. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik tentunya saya merasa termotivasi dan tertantang untuk dapat merancang dan menciptakan pembelajaran kimia yang bermakna dan kontekstual, yang salah satunya dapat kita lakukan melalui kegiatan eksperimen. Ibarat seperti memasak sayur tanpa adanya garam, seperti begitu juga lah kegiatan pembelajaran kimia tanpa adanya eksperimen, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya sangat tertantang untuk dapat merancang sebuah pembelajaran yang bermakna serta kontekstual bagi peserta didik saya melalui kegiatan eksperimen. Bapak Ibu, fakta di lapangan yang saya temui adalah bahwasanya di sekolah kami untuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan eksperimen itu masih sangat minim Bapak Ibu. Bahkan 3 tahun belakangan ini laboratorium IPA yang seyogianya dapat digunakan untuk mata pelajaran sains seperti fisika, kimia, dan biologi untuk bereksperimen karena kebutuhan untuk
siswa akhirnya diberdayagunakan sebagai ruang kelas. Hal ini semakin mempersempit ruang kami untuk dapat bereksperimen di laboratorium, Bapak Ibu. Begitu juga dengan alat-alat dan bahan-bahan yang biasanya kami gunakan, itu juga sangat minim, Bapak Ibu, bahkan jumlahnya juga sangat terbatas. Tetapi hal tersebut tidak membuat semangat saya menjadi patah, Bapak Ibu, untuk tetap dapat merancang pembelajaran yang bermakna dan kontekstual kepada peserta didik saya. Artinya saya tetap berusaha untuk menginovasi bagaimana saya dapat merancang kegiatan eksperimen untuk siswa-siswi saya, tentunya dengan menggunakan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah yang saya lakukan melalui inovasi pembelajaran menggunakan prinsip kimia skala kecil atau small scale chemistry. Di sini saya memilih materi adalah titrasi asam basa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk materi titrasi asam basa, kegiatan eksperimen menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian pembelajaran pada peserta didik kita. Bapak Ibu, apa sih itu small scale chemistry atau kimia skala kecil? Bapak Ibu, salah satu faktor yang mendasari saya untuk terus mengembangkan ataupun bereksperimen dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil ini adalah ketika saya diundang untuk mengikuti kegiatan workshop, di mana kami beberapa guru itu terundang untuk mengikuti kegiatan workshop dari universitas di Kota Medan yang bekerja sama dengan Asosiasi Masyarakat Kimia di Thailand, Bapak Ibu. Jadi kami diberikan workshop sekitar 2 hari pada saat itu untuk dapat mempraktekkan, mengimplementasikan prinsip kimia skala kecil dalam pembelajaran kimia. Jadi apa sih itu prinsip kimia skala kecil? Prinsip kimia skala kecil itu sendiri merupakan pendekatan dalam penelitian dan eksperimen kimia yang meminimalkan penggunaan bahan kimia dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Untuk kimia skala kecil ini dikembangkan oleh Bapak Bob Warli dan David Peterson, kemudian ini bekerja sama juga dengan Prof. Supawan Tantayanon dari Chulalongkorn University Thailand. Mereka melakukan kolaborasi dan mengembangkan untuk melatih guru-guru yang ada di Asia Tenggara pada umumnya, Bapak Ibu, untuk dapat mengimplementasikan prinsip kimia skala kecil ini dalam pembelajaran. Nah, apa sih manfaat yang dapat kita peroleh dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil ini? Jadi dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil ini, Bapak Ibu, kita dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam bereksperimen, serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Seperti yang kami alami di sekolah, untuk penggunaan titrasi asam basa biasanya kita menggunakan buret, dan karena adanya keterbatasan dari alat buret di sekolah kami, terkadang proses praktek eksperimen tersebut menjadi terkendala, Bapak Ibu. Dan dengan adanya kimia skala kecil ini kami dapat mengkolaborasi, kami dapat memodifikasi bagaimana siswa tetap dapat melakukan proses titrasi dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil tersebut. Jadi hal tersebutlah yang memotivasi saya, Bapak Ibu, untuk mengimplementasikan prinsip kimia skala kecil pada eksperimen penentuan konsentrasi asam asetat dalam cuka kemasan, di mana di sini saya memilih salah satu kelas, yaitu kelas 11 MIPA 1. Ini saya praktekkan di tahun pelajaran 2023-2024 ya Bapak Ibu, di tahun lalu. Jadi apa-apa saja yang saya lakukan Bapak Ibu sebelum mengimplementasikannya, tentunya kita mulai dari tahap persiapan Bapak Ibu. Saya menyusun lembar kerja peserta didik, di mana nanti di sana tertera seperti formalnya untuk melaksanakan kegiatan eksperimen. Hanya saja saya menambahkan Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan itu saya kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan kontekstual yang berkaitan dengan kultur budaya dari Simalungun, dan itu tertera di dalam LKPD yang saya lampirkan Bapak Ibu. Dan di situ juga jelas apa yang menjadi tujuan, alat dan bahan, dan prosedur kerja, bahkan perhitungan yang akan dilakukan oleh peserta didik ketika mereka telah menyelesaikan proses praktikumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya menjelaskan apa yang menjadi tujuan dalam eksperimen yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan prinsip apa saja alat-alat ataupun bahan-bahan kimia yang kami gunakan untuk praktikum dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil, Bapak Ibu. Nah, ini LKPD yang memuat dari tujuan,
kemudian ada alat, bahan, dan juga prosedur kerja pada saat kami melakukan eksperimen titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam asetat dalam cuka kemasan, Bapak Ibu. Jadi memang kalau dari LKPD ini jelas terlihat, Bapak Ibu, kalau kita biasanya titrasi menggunakan buret, nah saat ini dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil, kami menggunakan plat sumur 96. Kenapa plat sumur 96? Karena memang sumurnya ada 96 jumlahnya, Bapak Ibu, dan itu sudah distandarisasi bahwa volumenya adalah 0,4 mili, Bapak Ibu. Kemudian kami menggunakan tabung mikro yang terbuat dari bahan plastik, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada pipet volume juga yang terbuat dari plastik, kemudian sedotan plastik, ada laptop nomor 5, ini sebagai pengganti pada saat nanti titrasi, Bapak Ibu. Ini menjadi statif ya kalau kita biasa di bawah untuk menggunakan titrasi tersebut. Ada juga pengaduk plastik, dan bahan-bahan yang kita gunakan di sini, Bapak Ibu, juga dalam volume yang tidak besar ya, Bapak Ibu, artinya dia dalam skala mikro ataupun dalam skala kecil. Dan di sini juga kami memodifikasi, kalau biasanya kita menggunakan indikator sintesis atau indikator buatan itu adalah indikator phenolphthalein. Nah, di sini kami melakukan modifikasi juga dengan menggunakan indikator-indikator alami, dan siswa saya bebaskan untuk membawa indikator yang ada dan yang gampang mereka temukan di lingkungan sekitar mereka, Bapak Ibu. Jadi nanti mereka akan menggunakan indikator kunyit, kemudian indikator daun pandan, ekstrak daun pandan, dan ekstrak bunga telang, Bapak Ibu. Untuk prosedur kerja lengkap tertera, Bapak Ibu, ada di layar Bapak Ibu, nanti juga bisa akan saya jelaskan secara singkatnya. Nah, ini pada saat saya menjelaskan dan bahan yang digunakan untuk praktek. Mungkin bisa sambil dijelaskan Bu Nurlela karena ini suaranya tidak terdengar. Izin Bu, kenapa Ibu? Ya, suaranya dari video ini tidak terdengar. Mungkin bisa sambil Ibu jelaskan atau saya pakai headset dulu Bu. Maaf ya Ibu. Izin Ibu, ini sudah kedengaran? Izin Ibu Rahma, sudah kedengaran? belum terdengar. Belum terdengar suaranya. Jadi baiklah Bapak Ibu, di sini saya menjelaskan beberapa alat dan bahan yang memang digunakan untuk pelaksanaan penentuan konsentrasi asam asetat dalam cuka kemasan dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil. Jadi kami menggantikan buret dengan plat sumur dan juga laptop nomor 5, dan juga beberapa penggunaan alat plastik seperti tadi tabung mikronya. Kemudian juga kami menggunakan gelas ukur plastik dan juga alat-alat lainnya yang memang terbuat dari plastik, Bapak Ibu. Cuma tadi di sini nggak kedengaran suaranya ya Bu Rahma ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi di sini jelas untuk penggunaan alat dan bahannya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan, kami melanjutkan untuk pelaksanaan eksperimennya Bapak Ibu, yaitu penentuan konsentrasi asam asetatnya dengan menggunakan cuka kemasan, di mana di sini cukanya itu memiliki konsentrasi yang dibebaskan juga kepada peserta didik. Jadi mereka boleh membelinya dari kedai-kedai ataupun toko-toko, dan mereka memilih ada 2 konsentrasi ya Bapak Ibu, yaitu untuk konsentrasi 5% dan untuk konsentrasi 25% Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu,
Sebelum melakukan titrasi, sebelumnya siswa-siswi diajak untuk melakukan standarisasi terlebih dahulu terhadap volume dari tabung mikro yang digunakan, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan menggunakan indikator pewarna makanan, Bapak Ibu, yang diisi ataupun dipipet dengan tabung mikro yang akan digunakan untuk titrasi, kemudian diisikan ke dalam sumur. Jadi sumurnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, nanti diisi sampai penuh Bapak Ibu. Dengan volume dari sumur ini adalah 0,4 mili untuk tiap sumur. Jadi berapa nanti tetesan? Diharapkan konstan ya Bapak Ibu, kecepatan juga konstan, volumenya juga konstan. Maka nanti berapa volume yang dibutuhkan untuk memenuhkan volume sumur ini, maka itu nanti yang akan dibagi dengan volume sumurnya, berapa jumlah drop tetesannya. Maka nanti dapatlah bahwa volume untuk satu tetes tabung mikro itu 0,01 mili Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan standarisasi, juga dilakukan standarisasi untuk tabung mikro yang digunakan untuk memipet daripada asam cukanya dan juga NaOH-nya Bapak Ibu. Jadi masing-masing distandarisasi terlebih dahulu. Lalu setelah selesai proses standarisasi, kemudian untuk asam cuka itu diambil 3 tetes Bapak Ibu dan dimasukkan ke sumur. Di sumur D1 sampai dengan D3 karena kita melakukan eksperimen itu dengan triplo Bapak Ibu, 3 kali eksperimen. Kemudian ditambahkan dengan 1 tetes indikator phenolphthalein, kemudian ditambahkan dengan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 normal, dititrasi dia ditambahkan tetes demi tetes sehingga terjadi perubahan warna Bapak Ibu dari tidak berwarna menjadi rose lemah Bapak Ibu ataupun pink lemah. Demikian juga setelah itu dilakukan 3 kali percobaan untuk konsentrasi asam cuka yang memiliki konsentrasi 5%. Jadi memang setiap kelompok saya bebaskan untuk memilih konsentrasi asam cukanya Bapak Ibu. Jadi nanti mereka bisa membuat perbandingan juga antar kelompok. Untuk prosesnya, mungkin di sini ada video singkat yang saya screenshot saja Bapak Ibu, kalau boleh kelihatan bagaimana siswa-siswi itu melakukan proses titrasinya. Jadi tidak lagi dengan menggunakan buret Bapak Ibu. Jadi sudah lebih simpel, alat dan bahan yang digunakan lebih sederhana, dan juga bahan-bahannya juga lebih sedikit yang diperlukan, sehingga nanti limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit Bapak Ibu. Ini dengan menggunakan indikator phenolphthalein Bapak Ibu. Selanjutnya, kami juga memodifikasi tadi seperti yang saya katakan di awal dengan menggunakan indikator alami, ekstrak kunyit, ekstrak pandan, dan ekstrak bunga telang. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa-siswi melakukan titrasi dengan menggunakan indikator ekstrak kunyit, itu terjadi perubahan warna dari kuning menjadi coklat tua. Sedangkan ketika mereka mentitrasi dengan indikator ekstrak pandan, terjadi perubahan warna dari hijau tua menjadi hijau pucuk pisang. Dan ketika mereka mentitrasi dengan ekstrak bunga telang, terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru muda Bapak Ibu. Jadi tetap dengan prosedur yang sama Bapak Ibu, tapi dengan indikator yang berbeda. Artinya cukanya 3 tetes, kemudian masing-masing indikatornya 1 tetes dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 normal Bapak Ibu. Prosesnya mungkin bisa kita lihat sekilas di video Bapak Ibu. Nah ini pipet ataupun tabung mikronya ya Bapak Ibu. Ini dengan menggunakan ekstrak daun telang. Yang di atas ini adalah kunyit, yang di tengah itu pandan, dan yang di bawah ini daun telang Bapak Ibu. Sampai nanti dia terjadi perubahan warnanya Bapak Ibu. Dan dihitung berapa drop tetesan yang diperlukan. Karena nanti itu akan digunakan untuk penentuan konsentrasi dari asam asetat dalam kemasan. Jadi begitulah prosesnya Bapak Ibu untuk titrasinya dengan menggunakan indikator alami. Nah ini contoh salah satu perhitungan dari siswa-siswi di LKPD mereka Bapak Ibu. Jadi ada perhitungannya, nanti dirata-ratakan berapa volume NaOH dalam 3 kali percobaan yang mereka lakukan, karena memang sedikit, jadi tidak masalah untuk dilakukan secara triplo. Beda kalau kita dengan menggunakan buret ya Bapak Ibu, terkadang volumenya sampai 10 mili bahkan lebih, seperti itu. Nah ini konsentrasinya ditentukan, jadi
Untuk konsentrasi cuka yang 25% itu konsentrasinya 0,3 molar, sedangkan untuk konsentrasi yang 5% itu 0,13 molar. Itu dia Bapak Ibu. Nah, ini untuk bentuk perhitungannya Bapak Ibu, dan hasilnya Bapak Ibu dapat kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Untuk volume tabung mikro dari hasil standarisasi yang dilakukan dengan menggunakan pewarna makanan, diperoleh rata-rata volume tabung mikro adalah 24 tetes, sehingga volume untuk satu tetes tabung mikro adalah 0,01 molar dari perhitungan yang A ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsentrasi larutan asam asetat kemasan 25% dengan indikator PP. Dari hasil titrasi ya secara triplo diperoleh rata-rata volume NaOH yang diperlukan adalah 9 tetes, dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh konsentrasi CH3 asam asetat yang terdapat dalam cuka kemasan 25% itu adalah 0,3 molar seperti yang saya tunjukkan di awal tadi Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang 5% dengan indikator PP adalah 0,13 molar dengan perhitungan yang sama. Kemudian untuk dengan menggunakan indikator alami juga mereka memperoleh 4 tetes Bapak Ibu, tetapi ada yang berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak secara umum itu sama semua hasilnya Bapak Ibu, tetap ada perbedaan di antara mereka, dan itu dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi Bapak Ibu. Nah, setelah mereka memperoleh hasil, saya meminta mereka untuk dapat mempresentasikan hasil yang telah mereka peroleh dan juga dapat membandingkan dengan hasil kelompok lain, Bapak Ibu. Jadi mereka mempresentasikan berdasarkan kelompok ataupun berdasarkan eksperimen yang mereka lakukan, Bapak Ibu. Kemudian saya melakukan evaluasi Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan bantuan platform Quizzes Bapak Ibu karena memang anak-anak sangat senang bermain dengan teknologi saat ini ya Bapak Ibu. Jadi mereka sangat tertarik dengan proses evaluasi dengan menggunakan Quizzes, dan di sini lengkap saya tampilkan Bapak Ibu. Selanjutnya saya juga melakukan refleksi Bapak Ibu terkait praktik inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Di sini saya mengajukan 3 pertanyaan Bapak Ibu dan saya menggunakan bantuan dari Padlet Bapak Ibu. Jadi saya bisa melihat bagaimana perasaan siswa-siswi saya setelah pembelajaran kimia hari ini, apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana implementasi mereka selanjutnya. Saya juga meminta mereka untuk mengungkapkan secara langsung Bapak Ibu terkait pertanyaan refleksi yang saya ajukan sebagai evaluasi dan umpan balik saya untuk perbaikan ke depannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari hasil praktik inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil ini, untuk tujuan Bapak Ibu, peserta didik mampu menentukan konsentrasi asam asetat dalam cuka kemasan dengan menggunakan prinsip kimia skala kecil atau small scale chemistry. Kemudian dari segi strategi Bapak Ibu, peserta didik semakin termotivasi dan bahagia dalam belajar kimia karena mereka menemukan seperti metode baru Bapak Ibu. Tanpa buret Bu, ternyata kita bisa menentukan konsentrasi ya Bu. Sederhana juga Bu, nggak banyak lagi bahannya Bu. Bisa praktek kami berulang-ulang Bu, kan gitu. Jadi mereka sangat bahagia ketika mereka melakukan titrasinya Bapak Ibu. Nggak pegel tangan kami menggoyang Bu, itu kata mereka Bapak Ibu. Kemudian sebagai evaluasi, jadi di sini saya juga melakukan evaluasi terkait peningkatan hasil belajar mereka Bapak Ibu, terdapat peningkatan sebesar 88% Bapak Ibu, tidak mencapai 100% Bapak Ibu, karena memang dari hasil evaluasi dan refleksi yang saya lakukan, saya juga memperoleh rencana tindak lanjut Bapak Ibu, tidak hanya sampai di sini, tidak hanya menggunakan indikator yang berbeda, tetapi bagaimana ketika saya nanti dapat memodifikasi konsentrasi dari NaOH yang saya gunakan, kemudian saya juga memodifikasi untuk sekaligus menentukan pH, sehingga nanti dapat juga mereka menentukan kurva dari titrasi asam basa Bapak Ibu. Itu yang menjadi tantangan saya selanjutnya, dan di tahun pelajaran ini saya merencanakan untuk berkolaborasi dengan guru kimia 1 MGMP saya. Kebetulan saya tidak lagi masuk di kelas yang sama Bapak Ibu, tetapi saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut untuk dapat menggunakan prinsip kimia skala kecil ini sekaligus menentukan kurva titrasi asam basanya Bapak Ibu. Jadi itu tantangan bagi saya dan juga rekan saya selanjutnya Bapak Ibu. Semoga dapat terrealisasi dengan baik Bapak Ibu. Nah, dari segi kinerja Bapak Ibu, dengan prinsip kimia skala
kecil ini terjadi peningkatan ataupun efisiensi kegiatan eksperimen, baik dari segi dana, waktu, kesehatan, dan keselamatan kerja, karena memang bisa dilakukan. Saya bahkan bisa melakukannya di rumah, Bapak Ibu. Jadi ketika saya mau tes, saya bisa bawa alatnya, memang semuanya skala kecil, Bapak Ibu. Kami hanya diberikan satu kotak dan kami disuruh untuk mengembangkan. Jadi sekarang saya kalau jalan-jalan ke mall, Bapak Ibu, saya lihat itu alat-alat sederhana yang kecil-kecil yang terbuat dari plastik yang bisa saya modifikasi dan saya kembangkan untuk mengimplementasikan kimia skala kecil saya untuk praktik-praktik di materi-materi selanjutnya, atau bahkan Bapak Ibu tidak hanya di kimia ya Bapak Ibu, karena kami kemarin juga ada workshopnya untuk biologi dan juga fisika Bapak Ibu. Jadi mereka memang mengupayakan bagaimana guru-guru IPA atau guru-guru sains se-Asia Tenggara ini mampu mengimplementasikan prinsip kimia skala kecil ini dalam praktik pembelajaran kita. Jadi demikian mungkin Bapak Ibu presentasi singkat yang boleh saya bagikan ke Bapak Ibu. Tadi saya membuka dengan sebuah pantun, saya juga mau menutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Badan gemuk karena banyak lemak. Cakepnya mana ya Bapak Ibu? Tadi ada cakep. Kalau lebaran jangan beli ketupat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Semoga presentasi saya membawa manfaat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Ibu Rahma. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurlela. Presentasi yang luar biasa, detail dan informatif sekali, menggunakan prinsip-prinsip small scale chemistry dengan jumlah yang lebih sedikit, limbah yang dihasilkan lebih sedikit, tetapi efisien dan juga mempertimbangkan keselamatan kerja. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua. Yang pertama itu adalah di Bapak Muhammad Ali Mashur, ya, Muhammad Ali Mashur. Pertanyaannya adalah, jika diterapkan di mapel biologi, apakah bisa begitu? Jadi istilahnya jadi small scale biologi. Bagaimana Bu Nurlela? Bisa Bu, sangat bisa, karena memang ada juga pelatihan untuk guru-guru dari biologi dan juga fisika Bu, untuk sainsnya Bu. Jadi memang mereka memang untuk mengembangkan ataupun meningkatkan skill kemampuan dari guru-guru sains se-Asia Tenggara Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dari Indonesia, kebetulan kami kemarin juga diundang sampai ke Thailand mengikuti konferensinya Bapak Ibu. Jadi di situ ada negara-negara dari saya lupa ya, Malaysia itu ada, kemudian saya lupa ya satu lagi. Kemudian ada juga negara Kamboja, Laos, kemudian India juga ada Bapak Ibu. Jadi memang beberapa guru-guru yang memang mereka latih untuk dari daerah-daerah yang berkembang Bapak Ibu. Jadi dari negara-negara yang berkembang. Jadi Indonesia masuk dari salah satu negara yang berkembang Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, jadi bisa ya Pak Ali, nanti bisa disesuaikan dengan praktikum biologi yang kira-kira bisa dalam bentuk small scale ini tadi. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Muhammad Ridwan. Izin Bu, saya bukan pertanyaan. Coba baca ya. Saran. Oke, ya saya memperkenalkan diri bahwa saya juga alumni dari SSC yang dipelopori oleh profesor dari Thailand untuk Asia Tenggara. SSC itu. Selamat kenalan Ibu. Halo Bapak. Halo. Ya, saya Pak juga udah pernah ke Thailand. Saya 2002 Bapak, 2022. 2018, 2019 ya. Wah, senior saya berarti Pak. Saya 2 kali. Alhamdulillah. Ya, itu lanjut saran saya Bu ya, mohon maaf saran sesama alumni. Ya, jadi SSC itu membuat satu paket perangkat yang serba mikro atau sangat kecil sehingga penggunaan bahan kimia sangat sedikit dengan tingkat limbah dan bahaya yang minimal sekali dan tidak membutuhkan ruangan laboratorium secara khusus. Mohon maaf ini Bu, yang kembangkan adalah teknisnya saja, sementara alat-alat yang digunakan adalah hak cipta milik komunitas kimia Thailand, dalam arti yang Ibu lakukan tidak murni inovasi Ibu, dan sebaiknya Ibu juga menyampaikan izin kepada komunitas tersebut. Mohon maaf saya hanya menyampaikan saran. Monggo tanggapannya dari Bu Nurlela. Ya, terima kasih Pak
Iya, nggak apa-apa Pak Ridwan. Sebenarnya Bapak Ibu setelah kita mengikuti workshop tersebut dan kita diundang juga ke Thailand mengikuti konferensinya, kita juga diberikan apresiasi Bapak Ibu beberapa juga alat dari SSC tersebut. Seperti saya mendapatkan alat destilasi yang sederhana dan kita diminta untuk terus mengembangkan, menginovasi alat-alat mereka di dalam praktik-praktik pembelajaran kita. Jadi artinya mereka mengizinkan kita, terkhusus Pak Ridwan, artinya kita harus terus menginovasi dari SSC ini untuk kita gunakan di dalam praktik. Artinya tadi kan seperti yang saya katakan Bapak Ibu, saya tidak 100% Bapak Ibu, hanya 88%, tetapi disitulah yang menantang saya, bagaimana saya lagi dapat mengimplementasikan SSC ini, kan mereka tidak hanya memberikan kita di dalam hanya beberapa materi, dan kita kembangkan di kimia ataupun bahkan di biologi, bahkan kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu, dan mereka mengizinkan hal tersebut Bapak Ibu. Bahkan kita diundang juga setiap tahunnya untuk dapat mengikuti konferensinya Bapak Ibu terkait dengan inovasi-inovasi yang kita sudah lakukan. Artinya dengan tetap memperoleh izin dari mereka dengan menggunakan alat mereka. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan Pak Ridwan. Terima kasih. Terima kasih Ibu inovasinya. Oke. Oke, baik. Demikian tanggapan dari Ibu Nurlela. Berikutnya ini ada tanggapan dari Ibu Lisbeth untuk presentasinya luar biasa, sangat menginspirasi. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Handayani. Alatnya bisa didapatkan di mana ya Bu? Karena tidak semua sekolah memiliki alat itu. Kebanyakan sekolah punya alat literasi saja, artinya tidak bisa direplikasi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa ikut konferensi? Nah, ini masih penasaran. Yang bisa seperti Ibu Nurlela dan Pak Ridwan. Silakan tanggapannya Ibu. Terima kasih Ibu Rahma, terima kasih juga untuk Ibu Handayani. Memang seperti yang dikatakan oleh Pak Ridwan tadi Bu, ini memang hak patennya punya dari SSC ya Bapak Ibu, tetapi kita tetap diharapkan untuk dapat terus mengimplementasikannya dalam praktik pembelajaran kita. Artinya memang Bu, seperti yang saya gunakan tadi untuk mana ya dia tadi? Ini adalah plat sumur. Memang tidak dijual sembarangan Bapak Ibu, tapi kalau kita memiliki ide, ini bisa kita modifikasi juga Bapak Ibu, karena ini sederhana. Kita bisa replikasi juga Bapak Ibu dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Kita bisa kolaborasi dengan beberapa perusahaan mungkin ya Bapak Ibu. Jadi artinya ketika Bapak Ibu punya kemauan, saya rasa tidak ada salahnya untuk terus mengembangkan dari SSC ini Bapak Ibu. Artinya memang saya beruntung saya memiliki kesempatan diundang untuk mengikuti workshopnya, bahkan saya berkesempatan untuk dapat diundang mengikuti konferensinya di Thailand kemarin Bapak Ibu di tahun 2023, dan di tahun 2024 saya memang kurang beruntung Bapak Ibu karena kebetulan kendala kesehatan kemarin saya Bapak Ibu, saya tidak bisa mengikuti konferensinya, tetapi mereka terus mengundang kita melalui email ataupun melalui kontak, karena kita punya grup langsung dengan mereka Bapak Ibu, dan mereka memang menginginkan kita untuk terus praktik dengan menggunakan small scale chemistry ini karena dampaknya ke lingkungan Bapak Ibu. Jadi Prof Supawan itu memang menginginkan bagaimana kita dapat meminimalisir limbah dari kegiatan eksperimen kita. Itu Bapak Ibu. Jadi menciptakan lingkungan yang memang lebih terkendali daripada limbah yang akan kita hasilkan ketika kita menggunakan eksperimen menggunakan bahan-bahan kimia Bapak Ibu. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi ada undangan khususnya memang Bu Handayani, nanti saya boleh bagikan ke Ibu juga kalau Ibu memang berniat. Kalau yang kami kemarin di tahun 2023 itu gratis ya Bapak Ibu, tetapi di tahun 2024 kami diakomodasi 50% Bapak Ibu. Demikian Ibu Handayani. Baik, ya, ini banyak yang penasaran ini Bu, bagaimana untuk mendaftar ke SSC ini ya. Kemudian juga mungkin bisa diperjelas Ibu kalau mau membeli itu apakah di mana begitu ya? Ataukah kita bisa melihat di websitenya mungkin seperti itu? Kalau untuk membeli Bu, karena memang kami kemarin dibagikan gratis ya Ibu, satu kotak kecil itu, tapi itu bisa kita modifikasi juga karena seperti yang saya katakan tadi, ketika saya sekarang ke mall ataupun belanja-belanja di pusat perbelanjaan, itu sering kita lihat ada yang seperti alat-alat yang terbuat dari plastik kecil. Nah, sekarang saya sudah rajin mencari-cari yang bisa saya gunakan untuk dapat saya terus manfaatkan di dalam SSC ini Bapak Ibu. Jadi memang untuk memperolehnya ya kita harus izin dulu Bu dari lisensinya gitu Bu. Tapi bisa kita terus kembangkan, kita sesuaikan dengan ide kita Bu. Seperti itu.
Izin Bu Rahma, suaranya nggak kedengaran. Oh, baik. Ini ada pertanyaan kedua dari Pak Ali Mazhur. Untuk tes Ya Bu, izin Bu. untuk tesnya pakai model apa gitu. Tes yang mana ya Bu? Nah, itu mungkin tes waktu literasi tadi atau Tes seperti evaluasi. apa? Oh, tes. Boleh diperjelas Pak Ali Mazhur? Bisa diperjelas Pak Ali untuk tes yang dimaksud itu tes apa? Oh, pilihan ganda atau esai. Iya. Saya buat 2 model kebetulan Pak Ali Masyur. Jadi pada saat memang pas selesai pembelajarannya itu, saya memberikan mereka menggunakan kuisis dan itu pilihan berganda. Tetapi di dalam LKPD itu saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk esai yang bisa dikembangkan dari masing-masing kelompok. Jadi dari situ nanti saya buat poin rubrik penilaian khususnya, Pak Ali Masyur. Jadi memang saya punya 2. Oke. Berarti ini bisa juga untuk menentukan konsentrasi asam dan basa ya Bu? Ini ada pertanyaan dari Pak Sidik. Awalnya itu Bu, jadi awalnya kami hanya diajari untuk menentukan konsentrasi asam kuat dengan basa kuat. Itu dasarnya. Kemudian saya mencoba dengan menggunakan buret. Nah, saya kemudian bandingkan hasilnya dengan menggunakan SSC ini Bu. Ternyata hasilnya ya memang tidak tepat seperti langsung misalnya 0,01 sekian langsung segitu, tapi rentang nilainya itu tidak jauh. Artinya memang masih mendekati lah seperti itu yang saya jumpai di lapangan. Oke, baik. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjawab rasa penasaran Bapak Ibu semua ya. Ini saya sudah diingatkan dari pihak panitia untuk mengakhiri sesi ini. Baik, Bapak Ibu, berarti ini kita bisa lanjutkan ke Bu Handayani, ya, ke Bu, ya, oh ya, Bu Nurlela untuk memoderatori sesi berikutnya karena kita akan beristirahat pukul 12 ya, sampai pukul 1 masih ada waktu.